Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Septiana dari kelas AK402. Kali ini saya memfokuskan untuk mempresentasikan tentang materi manajemen e-supply dan kolaborasi jaringan digital dalam supply chain, karena materi ini sangat penting dikarenakan erat kaitannya dengan transformasi digital dan bagaimana perusahaan dapat menjadi lebih efisien, lebih cepat, serta kompetitif di era globalisasi saat ini. Ada 3 poin mengapa saya memilih materi ini. Yang pertama, relevansi teknologi modern (ESGM) adalah inti dari transformasi digital supply chain yang sedang banyak diadopsi perusahaan global maupun nasional. Yang kedua, peluang inovasi. Kolaborasi digital antar perusahaan atau e-collaboration membuka jalan bagi efisiensi biaya dan peningkatan kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga, permasalahan nyata, masalah logistik dan integrasi partner adalah tantangan utama di supply chain Indonesia yang bisa diselesaikan dengan ESGM. Berikut adalah overview dari presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian konsep dasar ESGM dan fungsi aktivitas utama ESGM, kemudian permasalahan umum di ESGM, solusi e-commerce dalam supply chain, kolaborasi tradisional versus kolaborasi jaringan, studi kasus, penelitian terkait, dan juga kesimpulan. Latar belakang, rantai pasok modern saat ini menghadapi tantangan besar, diantaranya adalah kecepatan pemenuhan permintaan pasar, transparansi informasi, dan koordinasi antar mitra usaha. Sementara itu, ekspektasi pelanggan juga terus meningkat baik dari sisi kualitas, waktu, pengiriman, maupun pengalaman belanja. Karena itu, penggunaan teknologi digital seperti e-supply chain management atau ESGM menjadi sangat penting. Teknologi ini memungkinkan seluruh bagian dari rantai pasok, mulai dari pemasok, produsen, distributor, hingga pelanggan saling terhubung dan berkolaborasi secara real time. Kemudian konsep dasar dari ESGM. ESGM adalah penggunaan teknologi informasi untuk mendukung manajemen rantai pasok. Teknologi ini tidak hanya mempermudah proses pengadaan dan distribusi, tetapi juga memperkuat koordinasi antar mitra usaha. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam operasional. Namun, yang paling penting adalah kemampuan perusahaan untuk berkolaborasi dengan mitra lain secara lebih strategis dan terintegrasi. Kemudian fungsi dan aktivitas ESGM. Nah, berikut adalah beberapa aktivitas utama ESGM, antara lain yang pertama, e-procurement, yaitu pemesanan bahan baku secara digital dan otomatis. Kemudian, kolaborasi desain produk antara perusahaan dengan pemasok. Kemudian, e-logistik, yakni pengiriman dan pelacakan produk berbasis dengan sistem. Kemudian, B2B digital trade untuk meningkatkan integrasi antar bisnis. Dan yang terakhir, tentunya berbagai informasi secara real time agar semua pihak dapat mengambil keputusan secara tepat waktu. Nah, berikut ini merupakan permasalahan dalam supply chain modern. Jadi, meski memiliki banyak potensi, tapi pelaksanaan supply chain modern ini tidak lepas dari tantangan seperti rantai pasok yang terlalu panjang, kualitas bahan yang tidak terkontrol, kemudian ketidaksiapan infrastruktur digital, dan ketidakpastian permintaan dari pelanggan maupun distributor. Tanpa solusi teknologi, tantangan ini bisa menyebabkan keterlambatan pengiriman, pemborosan biaya, dan juga hilangnya peluang pasar. Nah, dari permasalahan tadi, berikut adalah solusi e-commerce dalam supply chain. E-commerce menjadi jawaban untuk banyak persoalan dalam supply chain. Contohnya, yang pertama, pemesanan bisa dilakukan otomatis saat stok menipis melalui sistem EDI atau extranet. Kemudian, pembayaran dilakukan secara elektronik dan langsung tercatat, dan data dikirimkan secara instan ke semua mitra, sehingga pengiriman, produksi, dan distribusi bisa lebih efisien dan minim kesalahan. Yang selanjutnya yaitu adalah kolaborasi digital versus kolaborasi tradisional. Pada sistem tradisional, kolaborasi hanya terjadi antar dua pihak, seperti antar produsen dan juga distributor.
Namun, dengan kolaborasi digital atau network collaboration, seluruh mitra dari pemasok bahan baku hingga pelanggan akhir bisa saling terhubung dan saling berbagi data. Sistem ini membuat rantai pasok itu lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Dan berikut ini adalah studi kasus. Sebagai contoh, ada perusahaan retail yang bekerja sama dengan pemasok mereka secara digital. Data penjualan dikirimkan secara real-time kepada pemasok. Akibatnya, pemasok dapat segera memproduksi ulang barang yang laku di pasaran. Nah, mereka juga mendesain produk secara kolaboratif. Hasilnya, produk bisa diluncurkan lebih cepat, biaya produksi lebih efisien, dan pelanggan lebih puas. Berikut adalah jurnal internasional yang berhubungan dengan materi kali ini. Yang pertama ada Gunasekaran et al. 2017 menunjukkan bahwa ISCM dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Kemudian ada Simatupang and Sidaran 2005 menyatakan bahwa kolaborasi digital mengurangi lead time dan meningkatkan respon pasar. Keduanya ini menekankan bahwa teknologi bukan hanya alat bantu, tetapi strategi penting dalam rantai pasok modern. Selain penelitian internasional, ada juga penelitian nasional, yaitu penelitian dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020 menemukan bahwa ISCM membantu industri manufaktur di Indonesia mengatasi masalah fluktuasi permintaan dan keterbatasan pasokan. Dengan teknologi digital dan otomatisasi, perusahaan lebih siap menghadapi ketidakpastian dan persaingan di pasar. Dan sampailah kita pada penutup, ini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah ISCM dan kolaborasi digital adalah pilar utama efisiensi dan daya saing perusahaan di era digital. Perusahaan harus mampu menggabungkan teknologi dengan strategi kolaborasi antar mitra bisnis. Tanpa integrasi ini, supply chain akan rentan terhadap ketidakefisiensian dan kehilangan peluang pasar. Nah, demikian tadi presentasi dari saya. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang pentingnya digitalisasi dalam manajemen supply chain. Dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.